kau baik-baik saja karena ada biji wijen yang tumbuh di punggungmu. Hai, selamat datang di Fauzan Channel. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kenalin, aku Fauzan. Boleh tahu nggak apa makanan favorit kalian? Komen ya di bawah. Ngomongin soal makanan, pasti tahu kan dengan Krabby Patty, sebuah makanan yang terkenal di kartun SpongeBob. Krabby Patty sangat populer di kota Bikini Bottom. Pemilik dari restoran Krabby Patty bernama Eugene Harold Krabs atau dipanggil Tuan Krabs. Tuan Krabs adalah seekor kepiting merah dengan berkemeja rapi yang memiliki sifat pelit dan serakah. Namun tahu nggak, di balik kesuksesan Tuan Krabs menjual Krabby Patty, ada sisi gelap yang disembunyikan oleh Tuan Krabs, yang mungkin belum kalian ketahui. Sebelum masuk ke pembahasannya, luangkan waktu kalian untuk subscribe ya channel ini. Mari kita bersama-sama dukung channel ini agar berkembang lebih baik. Oke, inilah sisi gelap Krusty Krabs yang mungkin belum kalian ketahui. Bentukan Krusty Krabs. Krusty Krabs adalah restoran cepat saji dalam serial kartun SpongeBob. Restoran ini didirikan oleh Eugene Harold Krabs atau dipanggil Tuan Krabs, yang juga merupakan pemilik serta manajer di sana. Krusty Krabs ini memiliki dua karyawan, SpongeBob yang bekerja sebagai koki dan Squidward yang bekerja sebagai kasir. Krusty Krabs pertama kali diceritakan di season ketiga SpongeBob SquarePants pada episode Krusty Krab Training Video. Di episode tersebut dibuka dengan sejarah berdirinya Krusty Krab. Restoran ini berawal saat Mr. Krabs mengalami depresi setelah bertugas di bajak laut. Untuk mengalihkan dari depresi, Mr. Krabs membeli sebuah panti jompo bangkrut yang bernama Rusty Krabs. Hanya dengan menambahkan huruf K pada kata Rusty, Mr. Krabs meresmikan restoran miliknya yaitu Krusty Krab. Sekilas terlihat, bentukan restoran Krusty Krabs mirip dengan sebuah perangkap kepiting yang sering digunakan para nelayan. Dan bisa saja Krusty Krabs adalah bekas pembuangan para nelayan. Kota Bikini Bottom terlihat seperti puing-puing sampah para nelayan. Terlihat dari bangunan perkotaan di Bikini Bottom seperti sebuah knalpot usang. Lalu rumah SpongeBob yang terbuat dari buah nanas, dan Krusty Krabs terbuat dari bekas perangkap kepiting. Ini berhubungan dengan teori bom atom, yang dimana dulu Bikini Bottom berasal dari sebuah pulau yang bernama Bikini Atoll. Dampak dari tempat uji nuklir banyak sampah-sampah manusia yang tercemar ke laut. Resep rahasia Krabby Patty. Larisnya Krabby Patty yang didapatkan Mr. Krabs tentu membuat sebagian musuhnya iri. Salah satunya adalah plankton. Mr. Krabs menjaga resep rahasia dengan sangat ketat. Di beberapa episode, terlihat plankton berusaha mencuri resep rahasia Krabby Patty, namun selalu gagal. Meski terlihat aman, resep rahasia ini ternyata sempat beberapa kali sengaja dibocorkan oleh pihak stasiun televisi Nickelodeon, yang ternyata bertujuan untuk membuat penonton penasaran. Berikut ini adalah beberapa resep rahasia Krabby Patty yang sempat bocor ke publik. Dalam resep rahasia tersebut tertulis imitation crab meat patty, atau bahasa Indonesianya daging kepiting imitasi. Maksud dari daging kepiting imitasi adalah olahan daging ikan yang menyerupai bentuk dan rasa seperti daging kepiting, dan diperkuatkan lagi dengan bentuk restoran Tuan Krab yang terlihat seperti perangkap kepiting. Dan mungkin Tuan Krab bermaksud untuk menjebak kepiting-kepiting lain untuk diambil dagingnya lalu diolah menjadi patty. Meski itu masih menjadi asumsi, ternyata ada beberapa orang yang berasumsi kalau resep rahasia Krabby Patty ini sebenarnya tidak pernah ada, dan hanya sekedar akal-akalan Mr. Krabs saja. Krabby Patty sebenarnya hanya menu hamburger biasa, tapi Mr. Krabs sengaja membuat soal formula atau resep rahasia supaya plankton tidak fokus mengembangkan bisnis jam paketnya. Pendapat ini mungkin ada benarnya, karena sepanjang episode SpongeBob SquarePants, penonton tidak pernah sekalipun melihat konsisten atau komitmen plankton dalam menjalankan bisnisnya. Sebab perhatiannya selalu terarah pada resep rahasia milik Krusty Krabs. Pearl adalah anak adopsi.
Teori ini bisa dibilang yang paling kuat dan pasti jadi dugaan penonton awam saat melihat Tuan Krabs, seekor kepiting yang punya anak seekor ikan paus sperma yang bernama Pearl. Makanya wajar kalau banyak yang berpikir kalau Pearl adalah anak adopsi. Bisa jadi diambil dari rumah sakit, atau bisa jadi juga anak tetangga, dan kebutuhan nggak ada yang merawat. Makanya Tuan Krabs mengadopsinya. Pada episode Krusty Love, Tuan Krabs pernah meminta SpongeBob untuk mengenalkannya pada Nyonya Puff. Setelah berkenalan, Tuan Krabs mengajak Nyonya Puff berkencan. Saking cintanya, dia rela mengeluarkan banyak uang hanya untuk membelikannya banyak hadiah meski saat itu baru kenal. Tetap aja, akhirnya Tuan Krabs nyalahin SpongeBob karena enggak bisa menahannya ngeluarin uang. Terus hubungannya apa? Dari kecenderungan ini, muncul teori bahwa Tuan Krabs memiliki kecenderungan menyukai spesies lain. Bisa jadi di masa lalu, dia benar-benar pernah menyukai seekor paus dan memiliki anak yaitu Pearl. Cukup sampai di sini dulu video kita kali ini. Aku Fauzan dan sampai jumpa di next video. See ya!